Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga 20, kenalin nama aku Nadia dari Sekdit 2 OSIS SMA 20 Bandung. Hai, nama aku Naina dari Sekdit 4 OSIS SMA Negeri 20 Bandung. Jadi kita di sini bakal jadi moderator buat diskusi kali ini. Gimana nih kabar teman-teman yang di rumah? Semoga sehat-sehat aja ya. Kita sekarang mau ngapain sih di sini kan? Jadi kita ini ngadain podcast rap yang ke episode kedua. Nah, kali ini bertemakan tentang Aku, Kamu, Kita, Pancasila. Nah, buat kalian yang belum nonton podcast rap episode pertama, bisa ditonton di YouTube 20 Story, dicek aja ya. Oke, kita sekarang di sini ada dua guru-guru yang kece banget nih dari SMA Negeri 20 Bandung. Langsung kita panggil aja yuk. Halo Pak Agus, halo Bu Iis, halo Nadia dan Naina. Bapak Ibu gimana kabarnya? Oh, sehat. Gimana Naina sama Nadia? Alhamdulillah. Bapak Ibu boleh perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Muhazir ya, guru SMA 20, mengajar sejarah, mata pelajaran sejarah. Oke, halo anak-anakku, nama Ibu Isnovianti. Ibu di sini di SMA 20 mengajar mata pelajaran kimia dan juga PKWU. Sebelum kita masuk ke topik hari ini, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih biar santai Pak Bu. Kan minggu-minggu ini tuh udah masuk minggu UAS ya, pasti teman-teman yang di rumah juga deg-degan dong. Kira-kira gimana sih soal-soal UAS? Boleh kali Bu di-spill sedikit? Ya nggak? Jangan dong, biar kita ya Apa sih soalnya? biar kita belajar ya, jangan di-spill. Bercanda. Oke. Gimana nih, kan apalagi kimia sama sejarah, susah nggak sih soalnya? Kalau susah atau tidaknya, kalau menurut Ibu mah tidak ya. Tapi kalau menurut anak-anakku mungkin butuh kisi-kisi ataupun pematerian lagi gitu. Nah, kalau untuk kimia sendiri soalnya itu ya seperti biasa lah ya. Soalnya itu 20, durasi waktunya itu 20 menit. Kalau untuk PKWU sendiri soalnya itu 25 soal, terus durasinya sama juga dan 60 menit. Kalau dari sejarah sendiri gimana? Kalau dari sejarah sendiri, untuk soalnya ada 25 soal ya, pilihan ganda semuanya, dan Bapak yakin juga sih untuk soal-soalnya bisa dikerjakan dengan baik juga oleh siswa-siswa di kelas 10 ya, khususnya kalau di Bapak itu. Karena kalau dari Bapak sendiri sudah memberikan kisi-kisi juga ya untuk soal-soalnya, dan ya pasti insya Allah bisa deh. Bagus memberikan kisi-kisi. Iya dong. Kalau Ibu enggak? Iya dong. Ya, guru-guru juga deg-degan nggak sih sama jadi nungguin hasil UAS kita gitu? Ya tentu saja deg-degan ya, karena itu kan lebih ke gimana nih anak-anak tuh mengerti tidak apa yang Ibu atau Pak Agus ajarkan. Betul. Gitu. Iya. Pemahamannya gimana gitu kan, dilihatnya ya alat ukurnya adalah dengan penilaian tersebut. Ya. Jadi dari evaluasi penilaian UAS itu adalah untuk kita sendiri juga gitu, untuk guru-gurunya sendiri. Apabila memang nilainya memuaskan, itu juga keberhasilan dari kita pribadi juga ya. Kayak gitu sih, senang juga kalau siswanya nilainya pada bagus-bagus. Semoga bagus ya nanti PS ya. Iya, amin. Yang terakhir nih sebelum kita masuk ke topiknya, kan ini udah 1 tahun nih PJJ. Apalagi tahun ini beda kan dari tahun-tahun sebelumnya. Belajarnya cuma lewat Zoom doang. Ya. Kira-kira kesan pesan Bapak sama Ibu gimana sih 1 tahun PJJ ini? Ya, kalau saya dari saya sendiri untuk PJJ tahun ini ya sangat menarik ya, karena tidak seperti biasanya yang di tahun-tahun lalu, dan ini benar-benar full 1 tahun itu bertemu secara virtual di Zoom-nya seperti itu. Jadi banyak kendalanya itu mungkin dari siswa sendiri, entah itu dari jaringannya ya, kemudian nge-lag juga gitu. Ada yang sampai ketiduran juga bahkan ya, mungkin teman-teman di sini sambil nunggu pelajaran selanjutnya. Walaupun pada akhirnya ya SMA 20 ini menjadikan sekolah yang cukup luar biasa menurut Bapak pribadi ya, karena walaupun pandemi ini tetap bisa memberikan materinya secara maksimal seperti itu ya, entah itu dari PowerPoint dan dari gurunya masing-masing pun memberikan materi yang diusahakan sangat maksimal gitu sih.
Iya. Kalau dari Ibu sendiri sih untuk PJJ di SMA 20 ini mungkin sudah hampir 1,5 tahun mungkin ya. Ibu juga mengalami ketika PJJ-nya itu hanya menggunakan Google Classroom saja, dan itu sangat tidak efektif tentunya. Nah, terus sekolah juga mensiasati gimana nih caranya ketika siswa-siswa itu mungkin kurang mengerti kalau misalnya hanya lewat EC. Nah, mensiasatinya yaitu dengan membeli beberapa akun Zoom premium seperti itu ya, supaya bisa intinya bisa bertatap muka lah, walaupun hanya dari layar laptop seperti itu. Terus tapi untuk sekarang ini alhamdulillah sekolah membeli akun Zoom-nya itu lebih banyak lagi, sehingga setiap kelas itu punya akun Zoom-nya masing-masing, jadi tidak bercampur dengan kelas yang lain. Ya, karena sempat di awal itu kan digabungkan ya untuk beberapa kelasnya itu, dan itu evaluasi juga dari pihak sekolah bahwasanya kurang efektifnya pembelajaran seperti itu, makanya dibuat kelas per kelas seperti itu ya, agar bisa lebih fokus dalam penyampaian materi ataupun menerima materi dari guru bersangkutan seperti itu. Sebenarnya emang online kurang efektif ya, jadi semoga semester depan udah bisa offline pembelajarannya. Amin. Ya. Oke, kita udah dulu nih ngobrol-ngobrolnya, sekarang langsung aja masuk ke topik diskusi kita hari ini. Karena hari ini itu tentang topiknya Aku, Kamu, Kita, Pancasila ya, Bu. Nah, jadi Pancasila ini kan landasan negara kita gitu. Menurut Bapak sama Ibu, ideologi Pancasila ini udah terjalankan dengan baik belum di Indonesia atau di sekitar kita? Kalau menurut Ibu, Pancasila itu memang sebagai landasan negara kita ya, dan seperti yang kita tahu bahwa setiap negara itu punya tujuannya masing-masing kan ya, yang kalau di kita itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ya kita atau pemerintah itu berusaha untuk merumuskan suatu ideologi atau landasan yang akan mencapai tujuan tersebut. Nah, makanya dirumuskanlah Pancasila tersebut. Ya, kalau misalnya sudah terjalankan dengan baik atau tidak, ya itu tergantung kitanya sendiri ya. Kalau misalnya kita itu mengamalkan Pancasilanya dengan baik, gitu ya, dari sila 1 sampai 5 berarti sudah terjalankan dengan baik. Tetapi kalau misalnya ada penyimpangan lain ya itu tidak berjalan dengan baik. Itu konsep terjalannya dengan baik atau tidaknya itu tergantung dari situasi tersebut kayak gitu kalau menurut Ibu ya. Ya, kalau menurut Bapak sendiri itu lebih kepada perspektif kita aja sih ya. Kalau misalnya kita memang menjalankan dari sila-sila 1 sampai dengan ke-5 itu dengan baik, juga itu bisa menjadikan hal yang positif ya. Nah, kalau misalnya dari ke-5 sila itu tidak begitu dijalankan dengan baik, ya ditentukan juga dengan diri sendiri sih kalau menurut Bapak sendiri kayak gitu. Jadi menurut Bapak Ibu tuh kayak di mana dirinya gitu ya? Ya, bagaimana diri untuk bisa menjalankan, mengamalkan, mengimplementasikan juga dari sila-sila yang ada. Oke, kalau menurut Bapak Ibu ada nggak sih makna dari sila 1 dengan sila lainnya yang bertentangan? Contohnya nih ada satu kasus yang menyebutkan kalau saya itu berhak menjadi seorang ateis karena di Indonesia itu semua rakyatnya memiliki hak dan kewajiban. Nah, kan padahal itu tuh bertentangan dengan sila 1 yaitu ketuhanan. Nah, menurut Bapak sama Ibu tuh gimana sih? Ya, mungkin banyak permasalahan ya ketika melihat sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, biasanya ada beberapa kasus yang dia itu ateisme mungkin ya, tidak percaya akan adanya Tuhan seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya yang seperti itu, apakah menyalahi Pancasila sila pertama? Ya, kalau dari segi pengamalannya mungkin iya menyalahi, tetapi ada beberapa solusi mungkin yang diambil oleh mereka. Misalnya mereka itu ya memilih untuk
SMP-nya mungkin memilih untuk misalkan ikut ke Kristen, kemudian ke Islam ataupun ke Hindu, Buddha, tapi sebenarnya mereka itu punya keyakinan yang tidak mempercayai akan adanya Tuhan gitu. Tapi untuk hal seperti itu kan sebenarnya tidak bisa dipaksakan juga, gitu ya. Ya, kalau misalnya tambahannya jadi berbicara mengenai HAM-nya ya, hak asasi manusia gitu. Walaupun tidak ada batasannya karena kita berlandaskan itu Pancasila. Ya, Pancasila tidak seperti negara-negara mungkin Amerika Serikat yang menganut pahamnya itu liberalisme. Jadi memang benar-benar pure membebaskan masyarakatnya untuk bisa menganut agama, kemudian tidak bertuhan juga. Ya, kalau misalnya di Indonesia tetap entah itu agama Kristen, kemudian Islam juga, Hindu, Buddha, yaitu termasuk dari ketuhanan yang Maha Esa atau menganut suatu agama seperti itu. Jadi ya tetap sih harus ada dari sila pertama itu diamalkan dan juga diterapkan oleh orangnya. Buat selanjutnya itu ya, jadi kita sebenarnya kan banyak nih penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari itu yang kelihatannya tuh sepele, sebenarnya tuh berarti gitu buat kita. Karena kadang kita nggak nyadar kalau misalnya kita ngelakuin ini sebenarnya bertentangan gitu sama Pancasila. Gimana? Kalau dari hal-hal yang sepele sebenarnya berpengaruh pada pengamalan Pancasila. Contohnya mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita itu mungkin minta uang ke orang tua yang disebutkan untuk kepentingan sekolah misalnya. Terus kalian itu dilebihkan nih sedikit. Nah, itu contoh hal yang sepele. Tetapi itu sudah menyalahi sudah menyalahi dalam pengamalan Pancasilanya, seperti itu. Berarti itu dari hal kejujurannya ya. Nah, hal kejujuran itu sangat penting walaupun dianggap sepele, tapi itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Karena untuk menjadi seorang pemimpin juga harus yang benar-benar bisa bersikap jujur. Salah satunya ya, di negara kita banyak sekali, mungkin ya ada beberapa juga ya kalau mengkritisi terkait pemerintahan di Indonesia itu, ya karena hal ketidakjujuran ini yang membuat bangsa Indonesia itu belum bisa maju seperti negara-negara lainnya seperti itu ya. Jadi poin dari kejujuran itu kecil tapi berdampaknya sangat luar biasa ya. Oh ya, ada lagi untuk pengamalan Pancasila yang sepele gitu ya. Kayak kita itu memakai produk-produk dalam negeri gitu ya. Kita tuh cinta produk dalam negeri, dan itu salah satu pengamalan Pancasila yang ketiga. Ya. Itu juga hal-hal yang sepele ya. Jadi persatuan Indonesia ya. Jadi sikap bergotong royong dan saling mendukung apa yang sudah harus didukung juga ya. Entah itu dari produk-produk yang dibuat dalam negeri juga harus kita dukung. Kayak kita pakai batik ini. Iya. Kita semua pakai batik. Cinta Indonesia banget. Oke, langsung aja selanjutnya. Pada umumnya kan anak muda itu nggak bisa terlepas dari yang namanya pergaulan. Betul. Mau pergaulan yang baik atau yang negatif untuk masa depannya. Menurut Bapak sama Ibu, gimana sih caranya biar anak muda zaman sekarang itu bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, khususnya di lingkungan sekolah sama lingkungan pertemanannya? Oh ya, kalau misalnya dari saya sih sebetulnya yang menentukan itu adalah lingkungan ya. Bagaimana pendidikan karakter atau karakter dari siswa itu bisa terbentuk dari faktor lingkungannya. Dan juga jangan lupakan adalah faktor keluarga. Ya, keluarga itu menjadikan hal yang sangat penting gitu ketika untuk bisa bersosialisasi keluarnya seperti itu ya. Di luar itu kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang yang tipe-tipe orangnya itu berbeda-beda. Nah, dari situ penanaman diri dan pendidikan karakter kita juga harus benar-benar kuat gitu. Ketika berada di lingkungan luar itu, ketika banyaknya lingkungan di luarnya itu negatif, ya kita bisa mungkin untuk bisa membawanya ke arah yang positif. Ya jangan sampai terbawa ke arah yang negatif itu sendiri. Ya seperti itu. Kalau dalam segi pergaulan sendiri sih ya, untuk memilih teman itu ya kita tidak boleh pilih-pilih. Betul, karena ya. Itu bertentangan dengan sila yang kedua kayak gitu ya. Tetapi untuk pergaulannya sendiri kita itu harus bisa memfilterisasi nih pergaulan mana yang akan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik,
dan pergaulan mana yang akan membuat kita itu menjadi negatif seperti itu juga perlu untuk diperhatikan ya kalau dalam segi pergaulan. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya. Menurut sila kelima, kamu tahu nggak sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Nah, menurut sila kelima yang tadi itu, untuk kita para pelajar, gimana sih biar bisa mengamalkan butir sila tersebut ke kehidupan sehari-hari? Sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dari yang Ibu sebutkan tadi, misalnya kita itu jujur juga kalau misalnya dalam meminta uang ke orang tua untuk keperluan sekolah, itu juga ya, itu menghindarkan kita dari nanti perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi, misalnya korupsi seperti itu ya, itu juga menyalahi sila kelima. Terus juga contoh yang lainnya, kalau di sekolah dalam pembelajaran offline itu ada, misalnya ada jadwal piket nih. Nah, kalau ada jadwal piket, ya kita lakukanlah piket sesuai yang hari yang sudah dijadwalkan. Jangan sampai si ini aja gitu yang piket, aku mau nggak mau. Nah, itu sudah menyalahi sila yang kelima tersebut kalau di sekolah gitu. Ya betulnya kalau di sekolah jadi harus bersifat adil juga, entah itu adil dalam berorganisasi juga kalian ya, dalam membuat proker-proker itu juga ya harus bersifat adil, dalam arti semuanya harus bisa mengikuti kegiatan acaranya itu mempunyai andil juga ya dalam kegiatan tersebut. Dan kalau misalnya adil itu sebetulnya dari guru juga, kita sebetulnya harus adil ya, entah itu dalam memberikan tugas dan juga menilai siswa, karena penilaian ke siswa itu juga harus bersifat objektif ya, harus bersifat adil juga. Dan ketika memberikan tugas yang begitu banyak, kita juga harus evaluasi diri lah, karena siswa-siswa di sini juga ya pasti tidak hanya mengerjakan tugas dari mapelnya saja ya, kan banyak sekali gitu mapel-mapelnya. Jadi ya harus kita beri keadilan juga ya, karena mereka juga harus ada waktu mainnya, harus ada waktu istirahatnya dan lain sebagainya ya, mempunyai kepentingan masing-masing, tidak hanya untuk terus belajar seperti itu ya. Jadi harus ada takaran-takarannya ya, porsi-porsinya masing-masing seperti itu. Jadi keadilannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi murid, guru semuanya punya keadilan masing-masing. Iya betul. Jadi yang udah pertanyaan yang terakhir kebetulan. Nah, harapan dari ibu sama bapak sebagai pengajar gitu, untuk pergaulan remaja zaman sekarang gitu, harapannya ya semoga untuk kedepannya anak-anakku lebih bisa memilih pergaulan yang berkualitas lah ya, yang akan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik, bukan malah memundurkan kita gitu ya. Terus juga ibu harap kalau misalnya kita itu masuk ke dalam pergaulan yang mungkin ke arahnya negatif ya, itu pokoknya dari kita saja pintar-pintar kita untuk memfilterisasi aja gitu. Iya, karena kan tadi memang tidak boleh pilih-pilih untuk temannya ya, sama siapapun kita berteman gitu ya, tetapi ya kita juga betul harus memfilter, dan modernisasi itu memang tidak bisa kita bendung ya untuk saat ini, entah itu dari gadget ataupun dengan aplikasi-aplikasi yang berkembang saat ini ya, kita juga harus bisa mengikuti, karena aplikasi-aplikasi yang sudah beredar banyak luas di Indonesia ini juga bisa kita manfaatkan apabila memang pemanfaatannya positif seperti itu ya, entah itu ya mungkin bisa disebutkan TikTok dan Snap Video dan Instagram dan sebagainya, itu adalah aplikasi yang bisa membuat kita juga belajar untuk bisa seperti negara-negara yang membuat aplikasi tersebut sih ya, bisa menjadi positif kayak gitu. Jadi jangan lupa pesan-pesan dari Bapak sama Ibu buat teman-teman, aplikasikan di kehidupan sehari-hari supaya kita jadi generasi muda yang maju.
Ya udah di penghujung acara nih, saya lagi terima kasih banyak untuk Bapak sama Ibu udah bersedia jadi pemateri di podcast yang episode kedua ini. Jadi jangan lupa buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal sampai akhir, buat diingat lagi pesan-pesannya dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang di rumah. Dan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh di comment section di bawah buat ditanyain, nanti kita jawab di IG-nya 20 History. Dan jangan lupa juga buat follow 20 History. Jangan lupa di like, comment, sama subscribe. Sampai ketemu di Podcast Rap episode ketiga. Ketiga. Dadah. Ya. Kasih Bu. Iya.